Iya, belum lama ini, media sosial kembali dihebohkan dengan tersiar kabar bahwa Desiree diketahui pernah menggugat ibunya, Mulyana Tarigan atau Mulyana Bangun, yang ternyata merupakan ibu angkatnya. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Juli 2018 silam. Gugatan tersebut berisikan pengabsahan Desiree Tarigan sebagai anak dari Mulyana Tarigan. Dan gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris selaku kuasa hukum Desiree mengenai gugatan tersebut? Dalam 2 hari ini, ada beredar di medsos form pendaftaran gugatan dari Desi ke ibunya tahun 2018. Ya. Itu memang benar ada. Tapi itu bukan gugatan dalam arti sengketa benaran. Itu hanya salah satu syarat untuk mendapatkan namanya akte vandading, yaitu semacam putusan pengadilan mengenai apa yang disepakati, namanya akte vandading. Begini ceritanya, Desi itu diangkat anak tahun 61. Bayangin tahun berapa? Tahun 61. 1961. Waktu itu belum ada kelengkapan, biasalah kan, namanya juga zaman bahola, hanya semacam surat kenal lahir dan sebagainya. Itu tahun 61, oke? Kemudian belakangan disadari bahwa perlu bikin surat yang lebih kuat, ya kan, untuk pengangkatan anak ini. Akan tetapi, karena sudah gede, sudah dewasa, tidak mungkin lagi ditempuh prosedur yang biasa untuk pengangkatan anak. Karena untuk pengangkatan anak prosedur yang biasa memerlukan berbagai persyaratan seperti ke kementerian dan sebagainya. Akhirnya ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan. Ya, ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan, namanya akte vandading. Semua pengacara ngerti akte vandading. Akte vandading adalah putusan pengadilan yang berisi kesepakatan atau perdamaian para pihak. Ngerti nggak? Jadi kesepakatan, ya. Jadi tapi untuk mendapatkan akte vandading atau akte putusan pengadilan yang berisi kesepakatan tersebut harus dengan gugatan. Jadi ini gugatan pro forma. Jadi si Desi membuat gugatan ke ibunya, tapi bukan karena mereka berperkara, ya kan? Sesudah selesai, sesudah para pihak menghadap, dibuatlah, mau kalian apa? Langsung ini putusan pengadilan nih, ya. Jadi isinya adalah kesepakatan. Kalau biasanya kan kalau perkara kan langsung menghukum ganti rugi. Ini nggak ada, ini langsung akte perdamaian. Nih. Jadi ini adalah putusan pengadilan untuk mengukuhkan keabsahan, untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desi sebagai anak orang tuanya yang kebetulan memang tidak punya anak. Dengan dikabulkan gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Desiree Tarigan pun telah sah secara hukum menjadi anak dari Mulyana Tarigan. Padahal menurut kuasa hukum Desiree, gugatan yang dimaksud tersebut bukanlah gugatan perkara pada umumnya. Gugatan yang dimaksud bertujuan mendapatkan akte vandading, yakni sebuah putusan pengadilan untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desiree sebagai anak oleh Mulyana Tarigan. Lantas benarkah Desiree berhak mewarisi kekayaan dari ibundanya, Mulyana Tarigan? Jadi, kalau ada orang diduga menyebarkan fitnah bahwa begini. Kalau orang itu oknum yang ngerti hukum, dia pasti tahu bahwa pendapatnya itu salah. Karena ini bukan seperti gugatan, misalnya kamu nabrak mobil gua gugat kamu ganti rugi. Itu enggak. Ini gugatan untuk mendapatkan
pengesahan pengadilan atas pengangkatan dia, adopsi dia sebagai anak. Jadi ini bukan perkara benaran, ini gugatan pro forma karena pengadilan tidak bisa mengeluarkan penetapan yang mensahkan anak dalam bentuk akte van dading, ya, kalau tidak ada gugatan. Jadi persyaratan formal. Sangat dosa kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Itu sangat memalukan kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Nah, dulu sudah diadopsi resmi, cuma surat-suratnya namanya tahun 61 kan, namanya juga tahun 61, makanya ditempuh jalur pengadilan. Justru karena kuranglah kelengkapannya, makanya ditempuh tidak lagi permohonan ke adopsi ke kementerian, makanya ke pengadilan karena persyaratannya sudah nggak mungkin dipenuhi. Kalau di pengadilan apapun bisa, itu nanti hakim yang akan menentukan gitu. Namanya juga itu kan keputusan terakhir kan kalau ada kekurangan di pengadilan. Saya tidak menuduh oknum pengacara yang menyebarkan, saya tidak menuduh. Tapi setiap pengacara pasti ngerti bahwa akte pandadik itu, yaitu akte berisi kesepakatan penggugat dan tergugat, harus melalui gugatan. Kalau melihat nama gugatan seolah-olah ada perkara berantem benaran. Ini nggak ada berantem benaran. Karena persyaratan adopsi sudah nggak mungkin lagi dipenuhi pada waktu itu, karena gimana adopsi udah dewasa banget. Makanya ditempuh, apapun kekurangan bisa ditempuh melalui pengadilan. Itu makanya ke pengadilan karena memang persyaratannya formal sudah tidak bisa dipenuhi. Ya jelas lah kalau sudah anak sah ya berhaklah. Lagi pula apa urusan orang luar? Nah, makanya saya jadi bingung nih. Apa urusan orang luar terhadap hartanya ibunya Ibu Desi? Kalau ada orang luar merasa masih kurang harta, datang ke Hotma, sepertiga Kelapa Gading punya gua. Janganlah mencampuri harta orang lain. Mau dia anak sah atau tidak, itu kan urusan dia. Kenapa ada oknum? Kenapa ada oknum menyebarkan gitu loh? Di sisi lain, Hotman Paris pun menepis kabar bahwa telah terjadi perdamaian antara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan. Menurut Hotma, upaya mediasi yang dilakukan Otto Hasibuan selaku mediator yang mencoba mendamaikan Hotma dan Desiree justru masih jauh dari kata sepakat. 2 hari ini juga beredar di medsos seolah-olah sudah terjadi perdamaian. Tidak ada satu jengkal pun, nggak ada kemajuan. 1 jengkal, 1 sentimeter pun nggak ada kemajuan. Desi masih menunggu apa yang pantas dia dapatkan. Sampai sekarang belum ada dikirimkan kepada Otto. Kalau untuk rujuk kembali, menurut Desi sudah hampir nggak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikkan lagi suami istri seperti Hotman dengan istrinya. Bukan istri-istri ya, istrinya 1, ya. Gitu loh. Tapi ya kita hanya mendoakan. Tapi Desi sekarang hanya menunggu apa hak saya 22 tahun. Ya, yang didapat sekarang ini laporan polisi di sini, laporan polisi di sini. Karena saya melihat akar masalahnya ini kan adanya persoalan perceraian, rencana perceraian ya, antara Ibu Desiree dengan Hotma Sitompul. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu mestinya. Nah, saya sebagai mediator ya, kebetulan saya sudah bertemu dengan Ibu Desiree, saya juga sudah bertemu dengan Pak Hotma, ya. Jadi di ruangan ini saya ketemu dengan Pak Hotma dan saya berupaya untuk mediasi mereka. Dan kebetulan mereka bersedia, ya, mereka bersedia untuk dimediasi. Walaupun mungkin syarat-syaratnya yang harus kita bicarakan dulu nih. Mengenai apa yang disampaikan mungkin saya tidak bisa sampaikan karena saya khawatir itu akan mengganggu mediasi. Tetapi yang pasti saya pastikan Ibu Desiree juga sangat ingin hal ini selesai dengan baik. Dan juga saya juga dengar dari Hotma juga sampai kemarin ya juga Hotma juga ingin menyelesaikan dengan baik. Tapi sepanjang mereka mau berbicara,
menurut saya akan ada jalan. Kecuali kalau mereka memutus pembicaraan, ya namanya sudah tidak mungkin lagi, gitu ya. Nah, tahap sekarang saya belum mereka bertemu. Jadi masih kamar ke kamar nih ya. Jadi saya bicara sama Desire, Ibu Desire, saya bicara dengan Hotma, ya gitu ya. Ini masih dirundingkan sampai nanti harapan saya tentunya sampai mereka bisa bertemu untuk bisa finalisasi apa isi perdamaian itu.